Ada satu karakter Marvel yang nyeleneh abis, mulutnya nggak bisa berhenti diem, nggak bisa mati-mati, mau dibunuh berkali-kali. Kocak lagi karakternya. Deadpool. Karakter ini salah satu karakter yang banyak difavoritin fans. So, di video ini gue bakal ngebahas tentang sejarah dan asal-usul Deadpool. Chapter 1, Comic Origin. Deadpool adalah karakter fiksi di komik Marvel yang dibuat sama seorang writer komik bernama Fabian Nicieza dan seorang artis bernama Rob Liefeld. Nah, karakter Deadpool ini terinspirasi dari berbagai karakter komik yang jadi favoritnya si Rob Liefeld ini. Seperti Deathstroke dari komik Teen Titans yang menginspirasi nama Deadpool dan alter egonya, yaitu Wade Wilson yang merupakan parodi dari nama Deathstroke yang juga alter egonya bernama Slade Wilson. Dia juga terinspirasi dari karakter Spider-Man yang menginfluence tampilan dari Deadpool. Juga karakter Wolverine yang berpengaruh pada kekuatannya Deadpool. Dan Snake Eyes dari G.I. Joe yang menginspirasi gaya bertarung dan senjata dari Deadpool. Karakter ini pertama kali muncul di komik New Mutant issue 98 tahun 1991. Di mana Deadpool pada awalnya digambarkan sebagai super villain yang disewa sama seorang mutant jahat bernama Tolliver untuk menyerang tim New Mutant dan Cable. Sampai akhirnya di komik New Mutant issue 100, Deadpool diperkenalkan kembali sebagai sosok anti-hero saat masuk ke tim superhero X-Force. Si Wade Winston Wilson ini sejak kecil diceritakan punya masalah mental yang membuat dia punya banyak versi dari ingatan soal background keluarganya. Dimana di satu momen dia bercerita kalau ayahnya sudah meninggalkan ibunya saat dia masih hamil, yang membuat Wade Wilson jadi sosok yang pendendam dan pemarah. Sedangkan di momen lainnya dia menceritakan kalau ibunya sudah meninggal saat dia masih umur 5 tahun dan ayahnya adalah seorang tentara yang selalu bertindak abusif kepada si Wade kecil ini. Dimana kejadian ini membuat Wade akhirnya tumbuh jadi seorang berandalan dan kriminal, padahal kenyataannya orang tua Wade sebenarnya baik-baik aja dan masih tinggal bersama di Kanada. Nah, setelah dia keluar rumah, Wade remaja kemudian bergabung dengan US Army Special Force. Tapi sayangnya walaupun si Wade ini punya skill bertempur yang tinggi, dia akhirnya dikeluarkan dari angkatan itu karena nggak bisa mengikuti perintah dari atasannya. Wade lalu mencoba untuk bunuh diri sebelum ulang tahunnya yang ke-19. Tapi akhirnya nggak jadi karena dia diajak masuk ke sebuah kelompok mercenaries yang disponsorin sama CIA, yang melihat bakat dan juga motivasi Wade sebagai seorang pembunuh bayaran. Di kelompok ini Wade kemudian menjalankan misi pembunuhan ke berbagai negara seperti Maroko, Jepang, dan Amerika. Di mana di Amerika Wade kemudian bertemu dan jatuh cinta dengan seorang mutant yang jadi pelacur bernama Vanessa Carlis. Wade lalu ditugaskan untuk membunuh seorang agen pemerintah di Inggris bernama Althea alias Blind AI. Tapi akhirnya ini gagal. Di mana kegagalannya ini membuat orang yang mempekerjakan Wade kemudian balas dendam kepadanya dengan mengincar pacarnya, si Vanessa. Beruntungnya Vanessa kemudian diselamatkan sama seorang agen bernama Zoe Culloden alias Expeditor, yang kemudian juga membantu Wade untuk bersembunyi dari orang-orang yang mengincar dia. Berikutnya Wade lalu mengetahui kalau dia punya 34 tumor kanker yang ada dalam tubuhnya yang membuat hidupnya tidak lama lagi. Dimana ini kemudian membuat Wade akhirnya memutuskan pacarnya Vanessa supaya dia bisa bebas dan tidak tersiksa menemani orang penyakitan seperti Wade. Dia juga akhirnya menyerah untuk hidup dan tidak mau melanjutkan kemoterapinya. Sampai akhirnya di Kanada Wade kemudian diberikan kesempatan hidup oleh Departemen K, sebuah departemen khusus di bawah pemerintah Kanada yang fokusnya mengembangkan senjata. Di mana Wade ditawarkan untuk menjadi test subject untuk program Superhuman Weapon X yang bisa membuat Wade menghilangkan kanker dengan mendapatkan implan dari ekstrak serum healing factor yang diambil dari Wolverine. Wade yang mendapatkan healing factor dari Weapon X ini kemudian menjalankan sebuah misi dengan partnernya bernama Slayback, di mana dalam misi ini dia tanpa sengaja membunuh Slayback dan tidak lama setelah itu healing factor yang ada dalam tubuhnya menjadi tidak stabil yang membuat kanker dalam tubuhnya ini kembali dan merusak tubuhnya. Kejadian ini kemudian membuat Wade ditolak untuk mendapatkan perawatan lanjutan di Weapon X program. Dan akhirnya dia dikirim sama pemerintah Kanada ke Hospice, sebuah fasilitas yang mengurus produk gagal superhuman. Fasilitas ini dijalankan sama Dr. Killebrew dan asistennya yang sadis bernama Ajax. Nah, tanpa diketahui sama pemerintah Kanada, Dr. Killebrew dan Ajax ternyata menyiksa semua pasien yang ada di sana dengan berbagai macam eksperimen. Kebiasaan mereka ini akhirnya dijadikan taruhan di antara para pasien yang dikenal dengan nama Deadpool, di mana mereka bertaruh seberapa lama sebuah subjek bisa bertahan sebelum dia mati.
Dalam proses itu Wade kemudian menjalin hubungan romantik dengan Dewi Kematian bernama Death yang menganggap Wade sebagai jiwa favoritnya. Wade sendiri kemudian mencoba membunuh dirinya dan bergabung dengan Death. Nah, dia membunuh dengan cara dia ngejek-ejek Ajax dan menyebut nama asli dari Ajax yaitu Francis berulang-ulang kali. Ajax yang marah kemudian membunuh sahabat Wade di Hospice bernama Worm dan kemudian membunuh Wade dengan mencabut hatinya. Nah, rasa dendam Wade yang besar ke Ajax kemudian membuat Wade akhirnya bisa mengaktifkan kembali healing factor di tubuhnya yang membuat Wade bisa hidup kembali dan membunuh Ajax kemudian. Setelah itu Wade lalu mengambil nama Deadpool sebagai identitasnya dan kabur dari fasilitas Hospice bersama dengan pasien lainnya. Saat di dunia luar, Wade kemudian kembali bekerja sebagai mercenaries dengan menggunakan kekuatan healing factornya dan identitasnya sebagai Deadpool. Dimana dalam perjalanannya Deadpool banyak bekerja dengan berbagai villain, bos kriminal, sampai superhero seperti Avengers dan X-Men. Chapter 2: Live Action Adaptation. Karakter Deadpool pertama kali diangkat di versi live action di film X-Men Origins Wolverine yang dirilis tahun 2009. Dimana di film itu Wade diceritakan sebagai seorang mercenaries mutant dengan kekuatan refleks dan agility yang tinggi. Dimana di era perang Vietnam, Wade adalah bagian dari tim Black Ops pimpinan William Stryker bernama Team X. Di sini dia bersama dengan Logan, Victor Creed, Christopher Bradley, Agent Zero, John Wright, dan Fred Dukes. 6 tahun setelahnya tim X bubar, Victor kemudian menangkap Wade dan dibawa ke markas William Stryker, di mana di sana Wade dijadikan sebagai proyek eksperimen Weapon X dengan codename Mutant Killer Deadpool, yang juga menjadikan Wade sebagai mutant hybrid yang dimasukkan berbagai macam kekuatan mutant seperti laser eyes, teleportasi, tulang adamantium, dan regenerasi. Stryker lalu memerintahkan Deadpool untuk melawan Wolverine, di mana Deadpool akhirnya kalah setelah Wolverine team up dengan Victor. Tapi beruntungnya Deadpool belum mati, di mana dia kemudian terlihat berusaha untuk menyatukan tubuhnya lagi di post credit scene. Dan juga sempat titis di film X2 X-Men United lewat komputer Stryker yang memunculkan nama Deadpool. Karakter Deadpool lalu muncul lagi di film reboot Deadpool di tahun 2016, dimana di film ini kita diceritakan sama origin story dari Deadpool yang awalnya diceritakan sebagai seorang mercenaries yang banyak menghabiskan waktunya di kota New York sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang pelayan bernama Vanessa di bar Sister Margaret dan mereka juga pacaran. Wade lalu menderita penyakit terminal cancer yang akhirnya dideketin sama seorang rekruter dari program rahasia yang menawarkan Wade obat untuk menyembuhkan kankernya. Wade lalu setuju dan meninggalkan Vanessa untuk ikut ke program ini. Di mana di program ini dia lalu bertemu dengan Francis Freeman alias Ajax, seorang mutant yang punya kekuatan super refleks dan tidak bisa merasakan rasa sakit, yang kemudian memberikan Wade special serum dan menyiksanya untuk mengaktifkan DNA mutant yang ada dalam tubuh Wade. Singkat cerita, eksperimen ini berhasil dan membuat Wade punya kekuatan regenerasi super. Tapi sayangnya, kekuatan ini nggak bisa mengobati tubuh dan kulit Wade yang rusak. Di mana Wade dengan identitasnya yang baru sebagai Deadpool ini, dia lalu berusaha memburu Ajax untuk memaksa dia mengobati tubuhnya. Di sisi lain, Ajax kemudian menculik pacarnya Wade, Vanessa, yang memaksa Wade untuk teaming up dengan hero-hero X-Men. Ada Colossus dan juga Negasonic Teenage Warhead untuk membantunya mengalahkan Ajax. Singkat cerita, Ajax dan partnernya Angel kemudian bisa dikalahkan Deadpool. Deadpool lalu bisa menyelamatkan pacarnya, di mana Vanessa lalu menerima Deadpool apa adanya dan mereka pun hidup bersama sebagai keluarga. Deadpool lalu muncul lagi di film sequel Deadpool 2 yang dirilis tahun 2018, dimana di film ini diceritakan dia kehilangan pacarnya Vanessa yang dibunuh sama kelompok bersenjata yang dipimpin sama target mafia yang gagal dia bunuh. 6 bulan setelahnya Deadpool yang menyesal karena Vanessa mati akhirnya mencoba bunuh diri tapi gagal karena kemampuan healing factornya, dimana Colossus kemudian datang menyelamatkan Deadpool dan dibawa ke X-Mansion dengan menyatukan kembali tubuhnya dan membantunya healing dari traumanya. Nah, dalam prosesnya Deadpool kemudian bergabung dengan tim X-Men bersama Colossus dan Negasonic Teenage Warhead untuk menangani kekacauan yang terjadi di rumah rehabilitasi mutant yang dikelola Essex Corporation, di mana kekacauan ini dibuat sama mutant muda dengan kekuatan api bernama Russell Collins alias Fire Fist. Sementara itu, Cable, mutant cyborg dari masa depan yang bertime travel ke masa kini, mencoba untuk membunuh Russell, yang di masa depan adalah orang yang membunuh keluarga si Cable ini. Dimana Deadpool berusaha melindungi Russell dan membentuk tim X-Force dengan merekrut anggota-anggota dengan kemampuan khusus untuk membantunya.
Tim ini lalu menjalankan misi mereka untuk menyelamatkan Russell dari konvoi penjara yang akan memindahkannya ke penjara berkeamanan maksimum. Sayangnya sebagian besar anggota tim ini mati waktu terjun payung, sehingga hanya tersisa Deadpool dan Domino, dimana dengan tujuan menghentikan rencana balas dendam Russell yang bisa membuat dia menjadi pembunuh di masa depan. Nah, di saat yang bersamaan Cable juga datang dan berusaha untuk membunuh Russell. Singkat cerita, Deadpool berhasil ngeyakinin Russell untuk gak ngebunuh. Setelah Deadpool memakai kalung penahan kekuatan mutant dan menahan tembakan pistol dari Cable yang mengarah ke Russell, yang membuat Deadpool akhirnya mati. Cable yang menyadari kalau takdir keluarganya sudah berubah karena Russell tidak jadi membunuh, akhirnya dia menggunakan device time travelnya untuk pergi sesaat sebelum misi dimulai dan menaruh koin untuk melindungi Deadpool dari peluru, yang akhirnya membuat Deadpool gak jadi mati. Di post credit scene film ini, Deadpool kemudian menggunakan alat time travel Cable untuk time travel ke masa lalu, di mana dia menggunakan alat ini untuk menyelamatkan Vanessa dan Peter yang mati di masa lalu. Juga kemudian menggunakan alat ini untuk pindah universe ke universe X-Men, di mana di sana dia lalu ngebunuh Deadpool versi X-Men di Origin Wolverine. Dia juga membunuh Ryan Reynolds yang sudah selesai membaca skrip Green Lantern dan dia lalu membunuh bayi Hitler. Chapter 3, Power. Sebagai mutant dan manusia super, Deadpool sendiri punya kekuatan healing factor yang membuat dia bisa meregenerasi tubuh dan staminanya dengan kemampuan yang cepat. Dia juga punya resistensi yang tinggi pada zat beracun, penyakit, dan berbagai macam serangan. Deadpool juga dikutuk dengan kekuatan keabadian oleh Thanos supaya Deadpool nggak bisa bertemu dengan Death yang juga ditaksir sama si Thanos. Dia juga punya kekuatan superhuman strength, agility, dan refleks di atas manusia normal. Nah, kalau sebagai pembunuh bayaran, Deadpool sendiri dikenal menguasai berbagai macam ilmu bela diri, teknik pembunuhan, menguasai berbagai macam bahasa, dan tidak bisa diprediksi baik itu pikiran atau tindakannya. Selain itu, salah satu kemampuan unik dari Deadpool ini adalah kemampuannya untuk melakukan fourth wall break, yang membuat dia bisa sadar kalau dia adalah karakter komik dan film. Ini juga membuat dia bisa berkomunikasi dengan para penonton film dan pembaca komiknya. Dia juga bisa menciptakan berbagai efek dan barang-barang ajaib di storyline-nya, dan juga pindah-pindah ke berbagai universe termasuk ke dunia nyata. Di sepanjang petualangannya sebagai anti-hero dan mercenaries, Deadpool sendiri sering sekali menggunakan sepasang katana, pistol, senapan, dan berbagai macam bom sebagai senjatanya. Dia juga menggunakan teleportation device sebagai alat transportasinya dan alatnya untuk berpindah-pindah waktu dia lagi bertarung. Chapter 4, Villain and Allies. Sebagai seorang anti-hero dan mercenaries, Deadpool tentunya punya berbagai macam musuh yang dia hadapi dalam setiap petualangannya. Seperti Ajax, asisten dari Dr. Killebrew yang terkenal sadis dan punya kekuatan fisik di atas manusia normal. T-Ray, pembunuh bayaran sekaligus penyihir yang jadi musuh abadinya Deadpool. Taskmaster, seorang pembunuh bayaran yang punya kemampuan untuk meniru semua gaya bertarung dari orang lain, termasuk para villain dan superhero. Thanos. Lalu Mr. Sinister, mutant dan ilmuwan jahat yang punya kekuatan telekinesis yang bisa mengatur DNA yang ada di dalam tubuh untuk berevolusi. Lalu Juggernaut, mutant dengan kekuatan super strength seperti Hulk dan Colossus. Crossbone, mercenaries dan villain yang bekerja untuk organisasi Hydra. Bullseye, pembunuh sekaligus villain dari Daredevil yang punya kemampuan menembak yang hebat dan bisa menggunakan benda apapun sebagai projektil. Lady Deathstroke Cyborg dengan kemampuan memperbaiki tubuhnya sendiri dengan cakar adamantium. Carnage, dan Hitmonkey, monyet pembunuh bayaran yang punya kemampuan membunuh yang hebat. Selain musuh, Deadpool juga diceritakan team up di beberapa tim, seperti Deadpool Corps, tim penyelamat multiverse yang dibentuk sama makhluk kosmik bernama Contemplator, yang mengumpulkan Deadpool dari berbagai macam universe, seperti Deadpool original, Lady Deadpool, Dogpool, Kidpool, dan Headpool. X-Force, tim vigilante mutant yang dibentuk sama Cable untuk memastikan kebebasan para mutant. Mercs for Money, tim mercenaries buatan Deadpool yang dia bentuk dari kelompok Heroes for Hire. Dan Thunderbolt, tim supervillain yang menyamarkan diri sebagai superhero. Deadpool juga dikenal berteman dekat dengan beberapa mutant dan superhero seperti Cable, Domino, Wolverine, Rogue, Colossus, Copycat, mutant dengan kekuatan shapeshifter nih, Daredevil, dan juga berteman dengan Spider-Man. So itu dia sejarah dan asal-usul dari Deadpool. Kalau mungkin ada yang kurang-kurang kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah ya. Dan thank you udah nonton video ini. Silahkan like dan subscribe dulu channel ini supaya bisa mendukung kita biar makin sering bikin konten. Kita juga ada di TikTok breakdown.universe, jadi pastikan kalian juga follow ya. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.